Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian sehat. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab salat, masih dalam bab salat dalam kitab Bulughul Maram, dan dulu itu sudah sampai di tentang syarat sah salat. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, itu babu sutratil musalli. Bab sutrah bagi orang yang sholat. Sutrah bagi orang yang sholat. Apa yang disebut dengan sutrah? As-sutrah, namanya as-sutrah itu adalah sesuatu yang dapat menutup, atau dengan kata lain pembatas. Pembatas yang diletakkan di depan orang yang sedang sholat, itu namanya sutrah. Pembatas yang diletakkan di depan orang yang sedang sholat dengan tujuan untuk menjaga kekhusyuan dalam sholat. Maka berdosa besar orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Bahkan orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu disamakan dengan syaitan. Syaitan itu artinya jauh, menjauhkan. Kalau orang itu punya sifat syaitan, artinya dia itu menjauhkan, karena dia itu mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Itu strong. Maka para ulama sepakat sutrah ini hukumnya sunnah. Sunnah kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya sutrah? Yang pertama, sutrah tadi secara ringkas artinya pembatas. Jika orang sholat, hendaknya dia itu entah imam, entah sholat sendiri, disunnahkan untuk meletakkan pembatas sutrah. Bisa berupa pelana, nanti disebutkan di hadis yang selanjutnya. Intinya dia itu ada batasnya, sehingga orang itu tidak bisa lewat atau tidak tahu. Orang itu tahu ternyata ini ada orang yang sedang sholat, ojo lewat ini, karena di situ ada pembatas, diletakkan di depannya pembatas. Apa manfaatnya sutrah? Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjaga kesempurnaan sholat. Yang ketiga, menutupi orang yang sedang sholat
dari pandangan luar yang dapat mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Artinya kalau orang itu sholat, dia ada pembatas di depannya, dia fokusnya di situ. Jangan sampai dia fokuskannya itu di mana-mana pandangannya. Mungkin di luar, banyak wong lewat di delok, dan sebagainya. Intinya sutra ini menutupi orang yang sedang sholat dari pandangan luar. Yang keempat, memudahkan orang yang hendak melintas sehingga tidak menunggu sampai selesai sholat. Memudahkan orang yang sedang melintas sehingga tidak menunggu sampai selesai sholat. Yang kelima, yang terakhir, menghindari orang yang melintas dari berbuat dosa karena mengganggu orang yang sedang sholat. Maka ada pembatasnya. Nah, kita rinci dengan hadis-hadis setelah ini. Hadis yang ke-182. An Abi Juhaym bin al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Juhaym bin al-Haris, semoga Allah taala meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamu mar'u", seandainya orang yang melintas baina yadaihil musalli, seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang sholat, itu tahu mada alaihi minal ismin, tahu dosa yang akan menimpa dia. Seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang sholat itu, dia tahu dosanya, lakana ayyam kifa arba'ina, maka berdirinya 40 lebih. Wa waqa'a fil bazafi fil haji bukhari arba'in khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi, maka berdirinya 40 lebih baik baginya daripada dia melintas di hadapannya. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, dan redaksi ini milik Bukhari. Sementara dalam riwayat Al-Bazzar dari jalur riwayat yang lain terdapat kalimat 40 tahun. Kalau di sini tadi kan berdiri 40. Nah, di sini berdiri 40 tahun. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, orang yang sedang sholat itu hakikatnya sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan sampai kita itu mengganggu kekhusyukan orang yang sedang sholat. Kalau di sini disebutkan lakana ayang kifa arba'ina, di dalam riwayat Bazzar disebutkan di situ 40 tahun, 40 berdiri situ. Ini termasuk larangan keras melintas di hadapan orang yang sedang sholat.
bisa menjadi haram hukumnya. Itu melintas di hadapan orang yang sholat. Artinya dia ada orang yang sholat, ya. Kemudian dia lewat di depannya. Yang pertama itu mengganggu kekhusyukan orang yang sedang sholat. Yang kedua, dia pun bisa menyebabkan orang yang sholat itu jadi batal sholatnya. Contohnya gimana? Dia sholat sendirian misalnya, sholat sendirian dan dia tidak meletakkan pembatas di depannya. Pembatas ini boleh disebutkan para ulama itu pas tempat sujudnya, di depan pas tempat sujudnya dia letakkan sesuatu. Nanti diserahkan di sini. Kalau orang lewat di depannya, mungkin orang yang sholat akan batin. Iki sapa to sholat ning lewat ning ngarepku. Bisa juga itu akan bisa membatalkan orang yang sholat. Iki lho, lewat ning ngarepku. Nah, dia bisa terucap perkataan seperti itu. Yang pertama bisa menghilangkan kekhusyukan orang yang sholat. Yang kedua bisa membatalkan orang yang sedang sholat. Maka tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Dari sini bisa dipahami, Sangge? Itu menang niku bingung nopo? Menanyakan tentang pembatas tadi. Ya. Misalkan kita adanya buku atau bolpen itu Ya. sudah bisa mewakili pembatas tadi. Ya. Nanti disebutkan hadis sederhananya. Hadis selanjutnya. Dari sini sudah paham ya? Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat, entah sendiri, entah di depan imam. Berarti diterangkan ya, imam itu.